Baik, shalom. 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 Ada sukacita pada siang hari ini, amin. 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 Yang bersukacita boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik bagi kehidupan kita, amin. Amin. Tidak terasa sudah 22 tahun umur gereja kita, dan hari ini tepat 11 Januari kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-22. Ini bukti penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi gereja di tempat ini. Amin. Dan kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu hanya berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami sampaikan tadi Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami bersama-sama naikkan ucapan syukur kami, pengagungan kami kepadamu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kembali angkat pujian nih Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Ini pernyataan kami Tuhan. Semua kami ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Aku hidup hari ini. Terima kasih. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kembali nyatakan aku ada. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Boleh beri sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada Tuhan bertepatan di ulang tahun gerejamu yang ke-22. Kami tahu semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari angkat hatimu Bapak Ibu, angkat
ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita boleh ingat semua kebaikan Tuhan. 22 tahun gerejanya boleh ada. Kita lihat pertolongan Tuhan atas gerejanya. Terlebih itu kita melihat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita sakit Tuhan sembuhkan. Ada permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya minta kita boleh angkat tangan kita. Kita mau katakan sama Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi. Sepanjang hidupku kami nyatakan kau setia Tuhan. Yes. Ya Tuhan yang kau baik. Kau sangat baik. Oh, ini pernyataan kami Bapa. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang sungguh baik bagi hidup kami. Amin. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan umatnya. Kami mau katakan kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Iya. Allah yang tak terbatas kuasanya, baik itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Iya Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Karena kami percaya di tengah puji-pujian yang kami naikkan ada kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami. Kuasa yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Amin. Kuasa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Amin. Kuasa yang sanggup Tuhan untuk Tuhan memulihkan setiap apa yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan. Dan Kau akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Masih bisa dilewati. Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu? Masih bisa dilewati. Walaupun di luar hujan tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Coba kasih salam kiri kanan bilang Tuhan itu luar biasa. Tuhan Sebab itu kita luar mau bersyukur biasa. buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku. Oh yeah, yeah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku. Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. Amin. Mari bersama-sama kembali katakan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Haleluya. Haleluya. Percaya Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. 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 Bahkan Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Amin. Memasuki 2026, kita yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Ya, Woo. amin. Terima kasih Tuhan. Ho, 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 ho. Berjalan bersama-Mu hidupku, melangkah bersama-Mu setiap hariku. Saat Kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi. Pakai hidupku menjadi saksi-Mu, kemenangan demi kemenangan. Kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersamaku semua dapat ku lakukan. Kemenangan demi kemenangan. Saat ku berjalan dalam pimpinan-Mu, Yesus Kau panglima-Ku, jadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama-Mu hidupku, melangkah bersama-Mu setiap hariku. Saat Kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi. Pakai hidupku menjadi saksi-Mu, kemenangan demi kemenangan. Kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersama-Mu semua dapat ku lakukan. Kemenangan demi kemenangan. Saat ku berjalan dalam pimpinan-Mu, Yesus Kau panglima-Ku, jadi umat pemenang. Kemenangan demi
demi kemenangan. Kau bawaku terbang bagai raja wali, bersamamu semua dapat ku lakukan. Kemenangan demi kemenangan, saat ku berjalan dalam pimpinanmu. Yesus kau panglimaku, menjadi umat pemenang. Yesus kau panglimaku, Yesus kau panglimaku, Yesus kau panglimaku, menjadi umat pemenang. Oh iya, iya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk bilang kiri kanannya, kamu umat pemenang. Umat pemenang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk berkat, untuk anugerah kemurahan yang boleh terus kami terima sepanjang kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami bersuka cita kalau kami boleh merayakan ulang tahun kami yang ke-22. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus senantiasa memberkati gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan Tuhan persembahan kami agar berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang terbuka kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu boleh berakar, bertumbuh, maka berbuah bagi mulia nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang detik ya Tuhan, sepanjang hidup kami, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang
nyata, Kau yang bertahta, Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam mari sama-sama dengan bangkit diri. Dengan iman kita mengangkat pujian ini. Kau buktikan kasih setiamu Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah mari katakan, Immanuel. Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan Dalam kesesakan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan, kesetiaan-Mu Engkau Allah Tuhan, Immanuel. Engkau Allah 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 Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Amin. Engkau telah menyertai gerejamu 22 tahun. Kami tahu ini karena Tuhan semata. Engkau yang telah memimpin. Engkau yang telah memulai dan memimpin. Dan Engkau yang akan meneruskan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput gerejanya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat yang masih sakit. Tuhan terus kerjakan karya kesembuhan Tuhan. Buat Pak Beben Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami imani mujizat Tuhan terus terjadi buat Amin. Pak Dalam Beben. nama Yesus. Sehingga sel kankernya dapat disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus yang Amin. Dalam ajaib. nama Yesus. Tuhan berkati juga adik Yosean. Ya Tuhan. Engkau lihat anak ini Tuhan. Engkau kasihani anak ini. Kami terus topang dengan doa kami. Ya Karena kami imani Yosean akan disembuhkan Amin. secara ajaib dan sempurna oleh Tuhan. Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan terus sembuhkan Ibu Sumi. Amin. Terima kasih kalau hari ini Ibu Sumi hadir di tengah Ya kami. Yesus. Kau terus pulihkan kesehatan. Amin. Untuk Pak Budiman juga Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Cahyadi yang selesai operasi juga Tuhan tolong pasca operasi yang dia telah jalani. Terima kasih Bapa di surga, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang berkati kami dengan firman-Mu di tengah ibadah syukur kami hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah Immanuel. Kita baca Matius 1 ayat 23. Matius 1:23. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Latar belakang dari kitab Matius 1 ayat 23 itu adalah sebuah kutipan dari surat Nabi Yesaya
pasal 7 ayat 14. Ini adalah sebuah cerita tentang Raja Yehuda, kerajaan selatan, yaitu Ahaz yang pada waktu itu sedang diserang oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan utara atau Israel. Bapak Ibu, kenapa ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan? Seperti kita ketahui bahwa setelah Salomo raja ketiga Israel wafat, maka kerajaan ini pecah dua. Ke utara, ibu kotanya Samaria. Dan 10 suku ikut ke utara. Sedangkan kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. 2 suku ikut ke selatan, suku Yehuda dan suku Benyamin. Saat itu kerajaan selatan ingin diserang oleh kerajaan Aram dan kerajaan Israel, saudaranya. Dalam keadaan takut tersebut, maka Allah melalui Nabi Yesaya memberitahukan bahwa Ahaz tidak perlu khawatir karena Aram dan Israel tidak akan mengalahkan Yehuda. Tetapi Ahaz tidak percaya. Bahkan sampai Tuhan sendiri berkata melalui Yesaya agar Ahaz minta tanda. Namun Ahaz juga tidak percaya. Itulah sebabnya Allah melalui Yesaya kemudian menyampaikan sebuah gambaran tentang janjinya kepada Daud bahwa Allah akan mengokohkan kerajaan Daud. Di mana hal itu kemudian digenapi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Dengan demikian, kata Immanuel ini harus dilihat bahwa Allah menggenapi janjinya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang selalu menggenapi janjinya. Amin. Dia setia sama janjinya. Kalau kita melihat janji Allah secara khusus buat kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Kita ada 22 tahun, itu karena penggenapan janji Allah buat gerejanya. Bapak Ibu, kita bersyukur Allah Immanuel yang menyertai gerejanya 22 tahun Bapak Ibu. Dengan segala suka dan dukanya. Waktu kami membuka pertama tanggal 11 Januari. Hari ini tanggal 11 Januari 2004. Kita buka gereja itu pertama di gedung Geraha Pena. Di lantai 6 Bapak Ibu. Maka setelah memulai ibadah. Maka setelah tahun 2007, 3 tahun kemudian. Pengurus bilang, Pak, kita beli ruko ini Pak. 2 ruko Bapak Ibu. Lalu kita beli kredit pakai Bank Permata 8 tahun. Setiap bulan kita mesti bayar 25 juta. Waktu itu Bapak Ibu. 25 juta loh. Makanya Bapak Ibu jangan aneh. Kalau lihat rambut saya memang berkurang. Karena kalau setiap bulan kita mulai mikir, aduh gimana nih bayar cicilan ruko, belum bayar sewa gedung, belum bayar operasional gereja, Bapak Ibu. Kemudian ketika kami sukacita dapat ruko ini, dapat kunci, ya, lalu kita bikin syukuran, undanglah beberapa pengurus, kita nyanyi di sini Bapak Ibu, di atas. Kita lupa lapor sama RT. Waktu nyanyi 20 orang ngumpul di depan Bapak Ibu. Ini sejarah nih Bapak Ibu, di depan. Kita disuruh stop, nggak boleh nyanyi. Lalu mereka bilang, di sini tidak boleh ada gereja. Lalu waktu itu Pak Imron yang kita tempatkan Bapak Ibu. Ghostbuster kita Bapak Ibu. Lalu dia dipanggil ke belakang komplek Hankam. Suruh tanda tangan. Di atas metre. Saksinya RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi secara di jure waktu itu Bapak Ibu. Kita nggak boleh pakai tempat ini. Lalu apa yang kita lakukan Bapak? Kita bawa dalam doa. Kita angkat ini surat Tuhan. Kita serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita lakukan bagian kita Bapak Ibu. Tapi kita percaya
Allah yang kita sembah, Allah yang menggenapi janjinya. Buktinya hari ini kita bisa ada di sini loh. Menunggu 15 tahun. 15 tahun ya. 2007 kita nggak boleh pakai. 15 tahun 2022 efektifnya kita mulai pakai gereja ini. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Kita lihat bagaimana Allah Immanuel adalah Allah yang menggenapi janjinya. Kuncinya satu Bapak Ibu. Percaya. Tidak seperti Ahas. Dia nggak percaya. Makanya penggenapan itu diberikan melalui Daud. Raja kerajaan Yehuda yang akhirnya Daud mempersatukan seluruh kerajaan Israel. Dia raja. Sampai hari ini orang Israel sangat mengagumi Raja Daud. Simbol negaranya bintang Daud. Bapak Ibu. Nah, arti kata Immanuel, Allah menyertai kita. Pengertian Allah menyertai kita memiliki beberapa makna. Yang pertama, Allah hadir bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam hidup kita menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang dekat. Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang dekat. Bahkan ada lagu mengatakan Allah kita itu sejauh doa. Allah kita dekat loh Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia adalah Immanuel. Jadi orang berkata, aduh kayaknya Tuhan jauh nih dari saya. Sebenarnya Tuhan gak jauh dari kita. Kitanya yang menjauhi Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu. Bukannya kita, bukannya Allah yang menjauh dengan kita. Tapi kitanya yang menjauhi Tuhan. Apalagi ketika kita merasa bahwa kita sudah hebat dan sebagainya, kita mulai lupa sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita sering menjauh dari Tuhan, padahal Dia adalah Allah yang dekat. Dia ingin dekat dengan umatnya. Bahkan kita pun berdoa menyebut kata Bapa kami yang di surga. Itu artinya apa? Ada kedekatan, hubungan. Ya. Ada yang mengatakan Allahnya orang Kristen, Allah yang paling dekat. Bapak Ibu. Jadi nggak boleh pakai apa-apa, pokoknya Allahnya dekat, dipanggilnya dekat Bapak Ibu. Ya, dengan kata Aba, Bapa. Kemudian Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Kehadiran Allah dalam hidup kita menunjukkan bahwa Ia berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu, Dia berjalan bersama dengan kita. Setiap hari Allah berjalan bersama dengan kita. Seperti Allah menyertai bangsa Israel di padang gurun. Setiap hari ada tiang awan, ada tiang api. Itu bukti apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia berjalan bersama kita dengan kita setiap hari. Bapak Ibu, kalau Allah berjalan bersama dengan kita artinya kemanapun kita berjalan, Dia bisa melindungi kita. Kita ada dalam protek Tuhan. Kalau Allah berjalan bersama dengan kita, siapa lawan kita, kata Alkitab. Kemudian Ia menuntun, memimpin hidup kita. Bapak Ibu, bicara menuntun dan memimpin, 22 tahun Tuhan memimpin dan menuntun gerejanya sampai hari ini. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, itu Tuhan yang menuntun, memimpin gerejanya sampai hari ini. Dia tuntun kita. Dia pimpin kita. Saya percaya ini pun berlaku buat hidup seluruh jemaat. Dia tuntun hidup kita setiap hari. Dia tuntun dalam kita bekerja. Dia tuntun dalam kita melakukan usaha. Dia tuntun rumah tangga kita. Dia tuntun pelayanan kita. Dan Dia memimpin kehidupan kita setiap hari. Immanuel, Allah beserta atau menyertai kita. Yaitu Allah hadir bersama dengan kita. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah Allah peduli. Kepedulian Allah ini lahir dari belas kasihannya kepada manusia yang menderita akibat dosa. Manusia berada di bawah bayang-bayang maut, ketakutan dan menderita. Kepedulian Allah di sini dapat dilihat
Allah menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu, Allah menebus manusia dari dosa. Kalau Bapak Ibu baca Matius 1:21, boleh tampilkan lagi ya Felix. Ini Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Ini yang menjadi hal yang prinsip perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, Bapak perhatikan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada kata menyelamatkan umatnya. Ia siapa? Yesus. Bayangin Bapak Ibu. Bentuk kepedulian Allah di mana Allah menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dia lahir di dunia. Dia lahir di kandang hina. Dia mati di atas kayu salib. Dia tebus dosa kita. Bapak Ibu tidak kebetulan dan kita tidak pernah salah punya Yesus yang kita sembah. Karena dialah yang menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan kita dari dosa. Bapak Ibu, di dunia ini gak ada orang yang bisa ngampuni dosa. Kecuali namanya Yesus. Bapak Ibu, siapa yang bisa ngampuni dosa? Hanya Yesus. Yesus pernah berkata, lebih mudah pilih mana? Imanmu menyelamatkan engkau disembuhkan atau aku dosamu diampuni? Kan sama-sama maknanya Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bisa ngomong gitu loh Bapak Ibu. Dosamu sudah ampuni. Ingat waktu perempuan berzina, ketangkap basah, hukumannya rajam, ditimpuk batu sampai mati. Lalu kata Yesus kepada orang banyak dan juga dia menulis, kita nggak tahu tulisan apa. Tapi kira-kira begini, siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Dia yang pertama kali lempari batu sama perempuan itu. Setelah lihat tulisan itu semua orang pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu Yesus berkata, kemana orang itu? Sudah pergi meninggalkan. Yesus bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Dia bisa ngampuni dosa. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kepedulian Allah di sini dapat lihat bagaimana Allah menebus manusia dari dosa. Bahkan dikatakan Yesaya 1:18, baiklah kita berperkara meskipun dosamu merah seperti kirmisi. Bapak Ibu, kirmisi itu satu cairan yang ada di Timur Tengah. Yang kalau kena baju, kena noda, kena baju, kita jadi ada noda, deterjen apapun gak bisa. Baik pakai rinso, anti peluru, baik attack, sabun apapun, pokoknya dia gak bisa hilang, itu kirmisi. Ternyata bisa hilang Bapak Ibu. Baju ada nodanya bisa hilang. Kalau dijemur di depan, diambil orang, hilang semuanya. Bapak Ibu Tuhan, kepedulian Allah di sini dapat lihat Allah menebus dosa manusia dari dosa. Kita bersyukur ya Allah begitu peduli dengan hidup kita. Allah mengangkat dan menggendong kita, yaitu melindungi, membela dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu, kata mengangkat, kita ini diangkat Tuhan dari hidup kita yang lama. Diangkat, dijadikan apa? Dijadikan anak-anak Allah. Artinya apa? Allah angkat hidup kita tuh jadi anak-anaknya Bapak Ibu. Bayangkan. Ini bentuk kepedulian Tuhan. Allah dalam hidup kita, dia angkat hidup kita. Bukankah kita ada hari ini karena Allah yang mengangkat hidup kita, amin. Saya ada hari ini karena Tuhan angkat hidup saya sampai hari ini. Dia angkat hidup kita. Bapak Ibu ada sampai hari ini semuanya yang hadir. Tuhan telah angkat hidup kita. Dari manusia lama jadi manusia baru. Statusnya dirubah jadi anak. Orang berdosa jadi anak-anak Allah. Itu karena Allah mengangkat hidup kita. Bahkan Allah bisa mengangkat hidup kita. Untuk kita apa? Diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha dan apa. Dia angkat bisa hidup kita.
Kemudian dia menggendong, Bapak Ibu menggendong kita. Ada lagu lama. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ini lagu disenang dinyanyi oleh kelompok glamor, golongan lanjut umur. Buat orang-orang lanjut umur, senang lagu ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, tetap Yesus tidak pernah berubah. Bahkan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, bukan hanya orang tua yang rambutnya putih, orang muda pun banyak rambutnya putih sekarang. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Bapak Ibu bayangkan, kita digendong sama Tuhan. Ada seorang pernah bermimpi Bapak Ibu. Dia ada di satu pantai. Lalu ketika dia jalan di hamparan pantai yang luas, dia menemukan 2 pasang telapak kaki. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini telapak kaki siapa? Tuhan bilang, ini telapak kakimu dan telapak kakiku. Kita jalan sama-sama. Dia jalan lagi lebih jauh. Lalu dia lihat hanya ada sepasang telapak kaki. Dia tanya Tuhan, Tuhan ini telapak kaki siapa? Tuhan bilang, itu telapak kakiku. Lalu orang itu berkata, di mana aku Tuhan? Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Kenapa Tuhan menggendong kita Bapak Ibu? Tuhan bilang gini, waktu kamu susah, waktu kamu sendiri, waktu kamu tidak kuat, waktu kamu menghadapi tekanan yang berat, aku tahu engkau gak sanggup. Aku gendong kamu. Tuhan gendong kita Bapak Ibu. Itulah bentuk kepedulian Allah buat hidup kita orang percaya. Kita gak sendiri. Meskipun kadang-kadang kita sendiri merasa kita sendiri. Tapi Allah ada tetap Allah yang peduli dengan hidup kita. Dia gendong kita. Waktu kita menghadapi masa-masa sulit. Kenapa orang mati bunuh diri Bapak Ibu? Karena depresi. Kenapa depresi? Karena udah bebannya terlalu berat. Gak sanggup dia pikul. Tapi kalau dia bawa kepada Tuhan, Tuhan akan gendong dia. Tuhan akan mampukan dia untuk dia bisa melewati masa-masa sulit yang dia jalani. Karena dia adalah Allah yang peduli dengan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Allah hadir di dalam kita. Istilah di dalam kita memiliki arti bahwa kehadiran Allah dalam hidup kita akan menggerakkan dan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Kehadiran Allah dalam hidup kita Bapak Ibu, itu akan menggerakkan dan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan segala perkara dalam hidup ini. Alkitab memberi contoh. Daniel. Alkitab catat loh Bapak Ibu. Daniel orang yang hebat di negeri Babel. Dia orang buangan, dia orang Yahudi. Dibuang ke negeri Babel, jadi orang buangan. Tapi di Babel Daniel diangkat Tuhan sedemikian rupa. Bapak Ibu, kenapa? Karena Daniel memiliki hikmat yang melebihi dari orang-orang yang ada di negeri Babel pada waktu itu. Bayangin Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, di kitab Daniel dikatakan Daniel memiliki 10 kali lebih hebat dari orang-orang yang ada di negeri Babel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan hadir dalam hidup Daniel. Daniel itu orangnya suka berdoa. Alkitab bilang sehari 3 kali dia berdoa. Alkitab yang ngomong loh Bapak Ibu. Kemana? Dia buka pintu kamarnya. Kiblatnya kemana? Ke Yerusalem. Dia berdoa kepada Allah. Alkitab bilang 3 kali sehari dia berdoa. Kayak minum obat aja sehari 3 kali. Bang. Ini dia berdoa sehari 3 kali loh. Luar biasa.
hubungan kedekatan Daniel bersama dengan Tuhannya. Sehingga Allah hadir di dalam hidup dia. Dan Allah memberikan dia kemampuan luar biasa. Bahkan dia bisa menyingkapkan segala misteri yang ada melalui mimpi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, mana ada orang mimpi gak dikasih tahu mimpinya suruh artiin, coba. Itu kan sampai orang gendeng. Kamu artiin mimpi saya. Mimpinya apa? Pokoknya gak boleh tahu, lu mesti artiin. Sampai botak serawan kita gak bakal bisa artiin, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar sama orang ahli-ahli bijaksana di negeri Babel. Tapi Daniel, dia bilang, saya punya Allah yang dapat menyingkapkan semua mimpi. Dia datang, dia berdoa. Tuhan singkapkan semua mimpi Nebukadnezar dan diberikan artinya. Sampai Nebukadnezar geleng-geleng kepala. Dia bilang, sungguh hebat Allahnya Daniel. Bapak Ibu, kita lihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu dapat memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan menggerakkan segala perkara yang bisa terjadi dalam hidup ini. Kemudian, Alkitab memberi contoh pula. Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf jadi budak. Sama-sama jadi orang buangan. Daniel dibuang, tapi posisinya di kerajaan. Tapi Yusuf dibuang jadi seorang budak. Di rumah siapa? Rumah Potifar. Yusuf tuh mau dibunuh, dibuang ke sumur, akhirnya dijual sama Khalifah Ismail. Lalu dijual ke keluarga Potifar, seorang pejabat kerajaan Mesir. Jadi budak. Alkitab bilang, rumah Potifar diberkati karena ada Yusuf. Aduh Bapak Ibu, kalau kita bisa nangkap ini, kita rindu melalui kehadiran kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita di pekerjaan, di usaha, melalui kehadiran kita, maka pekerjaan atau rumah itu diberkati Tuhan. Seperti yang Yusuf alami. Bayangin, Potifar di rumah diberkati gara-gara ada si Kang Ucup, Bapak Ibu. Karena kehadiran Yusuf itulah Potifar diberkati luar biasa. Dan Potifar lihat, ini orang kayak disertai Tuhan. Dia makin percayakan. Semua harta benda dipercayakan sama Yusuf. Mana ada budak dikasih kepercayaan demikian, Bapak. Seorang pejabat. Pejabat istana waktu itu. Tapi kita bilang, sejak Potifar mempercayakan kepada Yusuf, rumah Potifar semakin diberkati sama Tuhan. Luar biasa kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Bapak Ibu, kita kan juga suka begini, suka bercanda kecil-kecilan gitu. Kalau kita datang ke rumah makan lagi sepi gitu, tiba-tiba rumah makan mulai rame. Lalu kita mulai coel-coel, tuh gara-gara kita hadir tuh rumah makan jadi rame. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam kontrol Allah yang sempurna. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Di perjanjian baru ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan kirim seorang penolong namanya Roh Kudus. Roh penghibur, roh pembela, roh yang menuntut orang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, Roh Kudus yang hadir dalam hidup orang percaya memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan Roh Kudus yang sama dapat menuntun kita untuk melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Bapak Ibu, siapa nggak kenal Petrus? Seorang nelayan penangkap ikan. Petrus pernah nyangkal lagi. 3 kali. Bapak Ibu, 3 kali. Ya. Jadi waktu Petrus lagi kumpul. Ini orang yang ada ditangkap itu. Ini orang yang bersama dengan orang ditangkap itu. Kata Petrus, aku tidak kenal dia. Ketemu lagi orang. Hei ini murid orang yang ditangkap itu. Kata Petrus, kamu salah lihat.
Saya serupa tapi tak sama. Lalu ketiga, dia ketemu encim-encim dari kebenaran lama. Haya, lu Petrus oh. Lu orang yang pernah ikut. Kata Petrus, Jim, ngai bukan Petrus, ngai Petbun, Jim. Ayam berkokok 3 kali. Bapak Ibu, Petrus tuh pernah nyangka. Dia nangis, Yesus lihat dari jauh. Mata Yesus memandang kepada mata Petrus. Petrus tahu dia salah. Dia telah menyangkal gurunya. Tapi Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta, ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, Petrus yang sama, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Apa yang bisa membuat itu terjadi? Karena Petrus dipenuhi kuasa Roh Kudus. Petrus disertai kuasa Roh Kudus. Petrus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan waktu dia ada di depan pintu Bait Allah, gerbang Elok, dia ketemu seorang lumpuh yang sedang ngemis minta. Dia bilang, emas dan perak tiada padaku, tapi apa yang kupunya, yaitu Yesus orang Nazaret bangkit berjalan. Orang lumpuh berjalan. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Roh Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Dan orang bisa melihat ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Karena dia adalah Allah Immanuel. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi lagu Immanuel. Kita siapkan perjamuan kudus yang kita akan terima kembali hari ini. Immanuel, Immanuel, namanya disebut, namanya disebut, Immanuel, Immanuel, Allah serta, Allah serta dalam saya, dalam saya, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Immanuel. Mari katakan sekali lagi. Hadir bersama kami Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Allah serta, Allah serta dalam saya, dalam saya, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau selalu Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Selama ini kami tidak hidup dalam ketetapan Tuhan. Seringkali kami tidak taat akan Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menjauh dari Tuhan. Pada Engkau adalah Allah yang mau dekat dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kalau kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, biar kami boleh menerima dengan hati yang berkenan di hadapan-Mu.
Ampuni hal-hal yang salah, Iya. yang tidak berkenan Tuhan. Agar ketika kami memakan perjamuan kudus ini, mendatangkan berkat buat hidup kami Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan Amin. oleh bilur-bilur Yesus Iya. Tuhan. Ampuni kami, layakan kami. Dan sekarang kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat silakan duduk, terimalah tubuh dan darah Kristus. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam saya. Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Katakan kembali, Immanuel. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta Dalam saya. Namanya disebut. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Namanya disebut Immanuel. Mari kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. nyanyikan dari pertama.
berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberi. Tiada kata layak untuk kuberi. Tiada kata untuk memuji. memujimu. Namun ku kan bersorak Bukan bersorak segenap hati segenap hati dan kekuatanku. Mari katakan kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, Suku bangsa, semua makhluk dan pula. berikan glory, glory, berikan hormat. berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, Suku bangsa, semua makhluk, dan tulang. berikan glory, Berikan glory, berikan hormat. berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Sang Raja. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hormat kami Tuhan. Di tempat ini namamu dimuliakan, dibesarkan dan diagungkan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus Kristus. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Membawa setiap tangan-tangan yang diangkat. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan tangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami imani sementara kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Menjamah setiap tangan-tangan yang diangkat. Terlebih jamah hati kami. Kami imani kami pulang mendapatkan pertolongan Tuhan. Mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun mereka setiap hari. Ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang menuntun kami. Amin. Ajar kami tetap mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Lebih lagi di tahun ini Tuhan. Kami boleh terus mengasihi dan taat setia lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Sekali ampuni kelalaian kami, Ya. kekurangan kami. Ya, Tuhan. Tuhan, jemaat ini sekali milik Tuhan, kepunyaan-Mu, biar Engkau tuntun mereka Tuhan, hari demi hari. Amin. Kami berdoa saat ini khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan pimpin negeri kami Ya, terus Indonesia. ya. Indonesia menjadi negara yang akan terus dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkati Pak Presiden, Ya, Pak Prabowo, ya, wakilnya Pak Gibran, ya. para menteri yang bertugas, berhikmat, Yes. akal budi, Amin. dan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Amin.
kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan, beri hikmat kemampuan dari Tuhan. Tuhan tolong negeri kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan terus dipulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyingkapkan perkara-perkara yang tidak berkenan. Karena Tuhan hadir di tengah negeri kami. Ada bersama di negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati di mana kami tinggal di daerah Jabodetabek ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati, memimpin kami, menuntun kami dimanapun kami tinggal. Tuhan berkati gerejamu yang ada di sini. Biar keadaan gerejamu boleh terus jadi garam, jadi terang untuk lingkungan di tempat ini. Sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia versi singkat. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Pasar roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Bapak Ibu, kita angkat amplop kita. Kita akan memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu. Persembahan syukur yang kita akan berikan. Tadi pagi saya lupa umumkan, Bapak Ibu, persembahan syukur yang kita dapat hari ini. Kita juga akan memberikan saudara kita yang kena bencana alam di Sumatera, Bapak Ibu. Jadi kita akan sisihkan, kita akan memberikan melalui BPD DKI. Karena BPD DKI sedang mengumpulkan bantuan untuk Sumatera Bapak Ibu ya. Jadi persembahan syukur nanti kita akan ambil, sisihkan untuk kita memberikan saudara kita yang kena bencana di Sumatera. Mari kita angkat amplop kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami akan memberi korban syukur kami. Karena selama setahun Engkau telah pelihara kami. Engkau telah pelihara kami. Bahkan Tuhan sudah tolong hidup kami memasuki tahun yang baru. Kami ingin memberikan korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biar sementara kami memberikan, persembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan naik jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan yang akan memberi. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti persembahan yang biru dulu ya Bapak Ibu ya, yang akan diedarkan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu. Yang sudah memberikan persembahan boleh memberikan taburan di depan. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima Ini rasa kasih syukur kami Tuhan. Yesus, Ku berterima kasih, ku berterima
kebaikanmu, buat kasih setiamu, ku mau memujimu selalu. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, takkan pernah habis, Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Shalom generasi muda. Sekarang ibadah Youth Path Walkers dibagi menjadi 2 sesi, yaitu onsite dan online. Ibadah onsite akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pertama dan ketiga pada pukul 11 siang bertempat di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Sedangkan ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Kamis kedua dan keempat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami tunggu kehadiran kaum muda sekalian untuk kita sama-sama berfellowship ya. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Katekisasi, prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu buat Tuhan kita. Dan terima kasih buat tim Tamborin. Mereka latihan 2 abad loh Bapak Ibu. Si Grace tuh diem-diem gitu umurnya 2000 tahun tuh. Enggak ya. Nah, hari ini kita mau bersyukur buat 22 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja di tempat ini. Bukan sebuah perjalanan yang singkat untuk mencapai posisi 2000. Tuh kan jadi salah kan. Mama sih sudah mundur. Iya. Kalau kata Bu Meli takut droplet. Ya, jadi kita ambil mundur. Geser kanan dikit. Iya. Sudah cukup jaraknya Bu. Dan merupakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi gereja di tempat ini. Hingga sampai detik ini tepat hari ini 11 Januari 2026. Gereja Tuhan di tempat ini berusia 22 tahun. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka itu dengan kasih kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala serta para pengurus. Ya, saya mengundang Pak Kiki dengan sepatu yang keren itu. Silakan Pak. Ya. Kode keras Pak. Jadi kalau nanti kira-kira ada berkat lebih Pak, ukuran saya sama Bapak sama. Ya. Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang para hamba Tuhan, para pengurus yang bisa ada. Boleh lampu sebelah sini nyalakan dong. Kasihan mereka gelap-gelap. Ibadah malam kudus kita sudah lewat Bapak Ibu ya. Jadi jangan gelap-gelap lagi. Ayo. Boleh para pengurus yang hadir? Ada? Kita tepuk tangan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to us and may God bless us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday to us and may God bless us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
Boleh dikipas dulu, Pak. Ayo, oh Claudi, iya. Oh pinter, udah, iya, belum dihitung Claudi tapi gak apa-apa. Berhubung cucu gembala jadi aman, ayo. Kita potong kue ya, sama-sama hitung sampai 3. 3, 2, 1. Puji nama Tuhan, coba kasih salam kiri kanan, happy birthday. Happy birthday loh. Ya, happy birthday loh. Kita nih ulang tahun nih. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Berhubung tadi kita kasih salam satu dengan lain happy birthday, berarti semua kita di sini umurnya 22 tahun. Ya. Haleluya. Awet muda kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ini boleh dipindahkan ke depan Geraha Pena. Jauh ya. Oke, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar ya. Kita masih ada beberapa rangkaian acara, masih ada kurang lebih 12 rangkaian acara ke belakang. Jadi nggak apa-apa ya. Ada bercanda ya. Biar nggak serius-serius amat kita. Gitu ya? Kalian ngapain berdua? Mau Ngapain? dapat door prize. Oh dapat door prize, mau ikutan ya. Boleh Oke, kan? kita hari ini ada door prize Bapak Ibu dan ada 2 kategori door prize. Yang pertama akan ada hadiah. Hadiah. Mana hadiahnya? Mana? Hadiahnya mana? Pak Imron, Teman-teman. Pak Morin, hadiahnya Ya, mana? hadiahnya sedang dipersiapkan Pak. Ah. Dalam perjalanan. Betul, lagi dikirim pakai Gojek. Jadi hadiahnya barang ada kado gitu Pak? Ada kado, ada Dan- kado. Ada kado dan yang kedua selain ada kado kali ini ada angpau. Wih. Berkado. Ini ada berapa ratus hadiah? Banyak. Berapa lapis? Ratusan. Lebih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nambah. 16 ya? Oke. Ini 9. Udah habis? Udah gak ada lagi? Udah habis. Tadi katanya ada 2000 hadiah. Nggak ada? Tahun 2000 tahun yang lalu Pak. 2000 tahun Bukan lalu. 2000 Iya, tahun iya. hadiah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke baik, yang pertama. Apa dulu Pak? Hadiah dulu kali ya. Hadiah Deka. Hadiah dulu. Nah, itu. Siapa yang di sini Belum. belum Oh ya oke. Belum. Maaf. sabar? Ya. Kalau sekali lagi dihukum ya. Nyanyi King Kong badannya besar pakai gerakan. Ya. Ya. Oke. Baik, siapa di sini yang pulsanya paling dikit? Maju. Ya, Maju. maju sini. Dari- Siapa lagi? Maju, siapa aja? Ayo sini. Kita lihat. Paling sedikit tapi tidak nol ya. Ya. Paling sedikit tapi tidak nol ya. Apaan? Kok salaman? Selamat Natal. Jangan sentilik. Siapa Iya. tahu masih Ada lagi. Ini kenapa mesti dua-dua Felix di sini? Jangan dong, jangan diuntungin dulu. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ayo yang pulsanya. Ya, yes. Ayo sih masuk. Iya. Cel, malu-maluin. Ini pertama kali datang dapat hadiah ntar nih. Ada lagi? Siska, Kak Siska. Maju nggak? Siska maju. Tapi kenapa yang maju semua pakai baju putih ya? Pelayan. Tuh kan, putih lagi. Wah, Ada, ini patut itu. ada. Siapa yang mau diisi? Yang paling dikit, belum tahu. Belum tahu. Tante mau ikutan maju. Sini Tante. Tante sini, Wah, ya Om. Berapa? Sini lihat kok. Gak boleh di luar 0 ya. Tidak boleh 0. Oke, Paling kecil angka 1 ya. udah? Oke. Berapa? Kita cek. Hah? Ini kenapa di situ? Maju Majuan Kak Sis, sini. maju Sis, maju. Nah, Tenang aja, saya udah jinak ngegigit lagi kok. berapa? Berapa, Lik? 191. Oke. Kalah. Masih banyak. Bu. 1120. Tunggu, jangan kemana-mana. Berapa? Berapa? 67 perak. Oke. Good. Tunggu. Puji Tuhan bertahan ya, bertahan. Ini lebih parah, 9 perak. Ocel, lu beliin pulsa dong. Gimana sih lu? 9 Kan gua perak. Gile. Berapa? Lu pede kan tadi lu? Udah diisi Bu sama Aaron belum? 50 perak. 2.400.
Oke, coba sekarang yang hitungan perak tinggal di sini. Ya. Yang masih rupiah, yang masih puluhan duduk. Ya. Ini berapa? 190 Duduk. duduk berarti. Ini 67 rupiah. Perak. Kayak zaman begitu ya. Enggak. Ini paling parah sih. 9 perak. Si kelewatan tuh. Oke, enggak apa. Karena kalian kita kasih hadiah 3-3 ya. Yes. Yang mana tuh? Ini. Tunggu. Kameramen mana kameramen? Kameramen. Tolongin atuh dia. Oh ya, pegangin. Ya, kamu pegangin. Kameramen siap. Nanti yang menyerahkan Pak Imron dulu. Sini Pak Imron. Cie. Pak Imron soalnya punya counter handphone. Counter pulsa. Ya, makasih Pak Imron, silakan duduk. Jangan membelakangi kamera, Pak. Miring. Nah, gitu. Ini dulu. 3, 2, 1 dong. Ya, berarti 3, 2, 1. Tante bener sini. Udah di situ, jangan Mau kemana lagi? Aduh, Yuni Sarah. Ayo, kita suruh nyanyi nih. Dari sini Pak Imron. Pak, kita belum makan loh Pak. Nih, kita tensi tinggi nih Pak. Iya. Salaman Pak Imron. Ya. Satu lagi. Wah, ini sih bener-bener dia nih. 9 perak. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Pulsa 9 perak gimana ya itu? Lu pakai buat apa itu? Nggak tahu. Masa aktif. 9 perak. Oke, baik yang kedua. Saya pengen lihat orang yang paling banyak bawa kartu di dompet. Selain Koim. Selain Pak Imron. Pak Imron tidak boleh hari ini. Ya. Udah siap. Ya Allah. Opo iki? Dompet siapa, Bu? Ini kalau orang Ambon ngomong, saya nggak ada lawan. Ini punya siapa Dompet nih? siapa, Bu? Tidak, Mak. Mak, ya Allah, Mak. Udah yang ini gak usah dihitung dah. Ini gak usah dihitung. Udah pegang aja. Sini aja kasih aja. Ya udah cepetan dah. Gak usah dihitung. Yang mana? Yang gede. Kasih yang gede. Yang gede, tak. Yang gede. Yang kasih tadi udah Pak Imron. Pak Lukas yang ngasih. Pak Lukas. Tunggu deh. Tanya dulu. Saya masih speechless loh. Kartunya banyak banget. Foto, lihat depan. Ntar dibawain. Nanti bantuin Dek, bawain Dek. Kartu. Enggak perlu. Mak, itu ada kartu time zone nggak Mak? Kartu time zone. Oke, sekarang kita kasih kado lagi. Siapa yang nomor teleponnya ada angka 11 dan 01? Ayo, ada nggak? 11 ada 01. Nggak apa-apa, nggak berurutan. Yang penting ada 11, ada 01. Ada yang punya? Ko Lukas? Ya udah nggak apa-apa, maju aja kok. Coba, sini Ko Lukas. Ada lagi nggak? Ada. Oke, 2 orang. Ayo. Tedet. Ada lagi? Siapa lagi? Yang ada angka 11 dan 01-nya? Ada? Saya hitung sampai 5. 5. 4. 3. Ada? Bu Marlin ada? Mama Marlin ada? Ada? Ada. Kalau ada boleh maju.
Ada? Iya. Oh, satu doang. Oke. Kita lihat. Coba mana Pak Lukas boleh lihat? Hah? 11, ada 11 dan 01. Ada? Atau kalau enggak yaudah yang ada 11 aja dah. Kalau enggak ada 01. Om ada? Coba lihat. Tante Marlin mau maju? Sini. Oh ya, oke, sebentar. Lu mau ngapain lagi lu? Oh, Ocel ada ya? Ocel ada ya? Ya, oke. Ocel mau maju, Ocel? Mau maju nggak? Ada nggak? Iya, sini udah maju, nggak apa-apa. Udah. Oke. Oke, yaudah. Wah, habis nih hadiahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 nih. 1, 2. Hah? Ini ada 6 nih. Hah? Oh ya udah, sisanya angpau. Ya udah, oke. Sini ya, udah ya. Jangan maju lagi ya. Udah ya. Habis ya. Sini. Sini, Cel. Oh, Cel sebelah sini, Cel. Pojok, Cel. Oke. Ya udah, it's okay, Pak. Ya, oke. Benar, nanti Pak Kiki. Oh ya, tolong dikasih Pak, buat Pak Lukas Pak. Ya, Pak Lukas. Ya enggak, beda dong Pak. Kita sudah pintar yang kayak begitu. Iya. Pak Joni saya, buat Pak Joni yang mana? Ini Pak Kiki masih Pak, masih kasih. Iya. Iya. Silakan. Nah, yang ini karena kadonya habis kasih angpau aja Pak. Iya. Iya, kasih angpau aja. Aduh. Ya. Wah, mesti nyanyi nih. Oke, ini satu lagi Pak. Nih, ini PK hari ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita yang ini. Oke. Boleh nggak selingan satu? Apa? Bapak Ibu, hari ini ternyata ada juga jemaat yang ulang tahun. Pas 11 Januari. Sandi, maju ke depan Sandi. Iya. Saya bilang, dia tiap tahun dirayain ya sama gereja. San, ini dapat kado hari ini spesial. Ya. Saya pikir saya yang mau dikasih. Oke. Saya butuh 3 orang tercepat. 3 orang tercepat. 3 orang tercepat yang ke gereja hari ini bawa Kunci Alkitab. Alkitab. Bawa Alkitab, ayo. Bukan Alkitab gereja tapi Alkitab pribadi. Alkitab pribadi. SG emang bawa, ayo. Udah, 3 orang tercepat, udah 3 orang. 4, ya udah, berarti 4 ya. Akhir. Ya udah, oke, satu lagi. Oh ini sih. Tunggu. Punya Ryan bukan? Coba Tunggu, lihat tunggu. namanya gak? Tanya, lihat dulu. Oh ya, sah Bapak Ibu ada namanya ya. Bukan Alkitab pinjaman. Ya, ya. Mentang-mentang anak gembala, cucu gembala, begini nih. Wah ini berarti harus bagi 2. Karena namanya Hizkia dan Loren. Bagi 2. Oh ini paling lama nih. Ini dari berapa tahun yang lalu nih. Ya, ini udah, ya oke. Ini, udah sah ini yang ini sah. Coba yang ini.
Ini nggak ada namanya. Tunggu, baunya. Oh ya bos Lepi, ya udah oke. Sip. Ini Bugem yang kasih Bugem. Buat cucu ya Bugem. Ya. Lihat dulu. Ryan, abis ini kasih mama ya. Kok suaranya papa? Iya. Ini kasih anak yang paling bontot. Ini kita nggak ada manipulasi ya. Wah, ini aduh. Tunjukin ini nah aja. Ditutupin. Buat Pak Fajar. Iya. Buat udah foto dulu dah. Udah, foto. Om Hans itu mau. Dia mau Om Hans. Mau. Satu lagi. Ini buat yang penjaga rumah. Silakan. Oma Sarah. JJJ. Nasi goreng cakalang. Yeah. Terima kasih, silakan duduk. Ini yang terakhir saya bingung ngasihnya nih. Bagi 3 aja gimana Pak? Bagi 3 aja. Pak Kiki punya pertanyaan yang mau dibagiin? Nah ya Pak Kiki. Kalau enggak ntar saya yang kasih nih. Bapak aja deh yang ngasih deh. Nggak tahu. Yang Enggak. Iya Bapak. Yang itu. Iya. Siapa yang tahu nama Cinanya Pak Kiki? It's kocak. Jangan terlalu gampang Pak. Ini cuma satu Pak. Nanti Bapak saya yang dirajam sama mereka. Jangan Pak. Saya yang dikeroyok nanti Pak. Ini ulang tahun pertama hari apa? Hah? Ulang tahun pertama di hari apa? Kelar loh. Kelar hidupnya. Buka kalender, buka kalender. Ulang tahun gereja. Gereja. Hari apa? Jadi 2025 hari apa gitu? Ayo. Pak ini kayaknya serem ini Pak. Ini kayaknya serem nih. Ini udah 3. Lu mau lawan Ibu Gembala? Jangan udah. Ganti yang lain. Pak ganti pertanyaannya Pak, yang lain Pak. Ganti aja Pak. Pak soalnya itu gampang, orang tinggal ngitung mundur Pak, bisa nyontek. Ini adalah masa-masa yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Gak horor gitu juga sih musik. Siapa? Gak gitu sih deh. Lu begitu gue makin deg-degan. Siapa yang bawa? Habisnya begitu. Theme songnya begitu, saya juga jadi kebawa kan jadinya. Saya tahu. Ayo bis boleh jawab gak saya nih? Boleh dong harusnya. Saya gak boleh tapi kan. Saya tahu Pak. Jemaat yang pasti. Jawabannya jemaat Pak. Dibilang gua aja gak boleh lagi poin. Bener-bener. Cari Engkong. perkara. Engkong kita nih atuh nih. Oke, siapa yang bawa uang 75 rupiah? 75 rupiah. 75 rupiah. Ayo coba. Cepetan, maju cepetan. Ayo, sampai cepat, saya cepat. Sampai cepat, 2 dapat, cepetan. Cepetan. Kan? Kalian bertiga bikin saya dilema, tau nggak? Ya, kalian bertiga bikin saya dilema. Ayo. Berat ini, berat. Gini ya, daripada gua yang runyam, tidur di luar. Daripada ntar tidur di luar, enggak. Kalian home pimpa aja bertiga. Ya udah Om Bim. Iya dong. Kalau entar ternyata kalau saya pilih Yanti kan gak enak. Tapi kalau saya nggak pilih dia, lebih gak enak lagi hidup saya. Ya, Om Pimpa. Yo, pakai musik Om Pimpanya. Om Pimpa.
Wah, ada sih. Paham, ketukan. Tuh, 2, Sabar ya. 1. Ci, tangannya Ci. 2, 3. Ya. Sekali lagi ini bukan direkayasa Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi saksinya. Ya, mereka sudah home Pak. Ya. Selamat ya Pak. Tapi Dan terima Indonesia- kasih ya yang sudah mengalah. Ya, saya aman malam ini tidur di kamar. Baru Ya. mau hilang. Aman saya, aman. Nanti yang serahin pagem. Jangan. Udah, koim udah. Udah. Pak Ketut belum ya? Pak Ketut belum? Pak Pak Ketut. Ketut sini Pak Ketut. Aduh, ini Pak Ketut ya. Hambanya dari Bali ya. Hambali. Ayo beli, silakan beli. Beli apa? Jangan, bahaya nih. Kalau dia mau masuk sini, Sofi. Enggak Pak, kalau yang ini mesti masuk situ Mbak ya. Foto. Oke, puji Tuhan. Iya. Lepas sudah. Kok Iwan seneng banget ketawanya. Oke Bapak Ibu, semua bersuka cita hari ini. Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya nanti Bapak Ibu pulang dapat mie. Ada mie, ada makanan di depan. Bapak Ibu bisa duduk sama-sama, makan sama-sama. Ya, choir, ya gitu. Bapak Ibu seperti biasa, selagi masih jadi jemaat RGN, lupakan program diet. Karena kita makan terus. Ya jadi habis ini kita makan sama-sama. Terus nanti satu keluarga akan dapat 1 mangkok per keluarga. Per kakak ya. Per kakak ya. Tunjukin kakak Pak. Ya enggak perlu. Bapak Ibu tahun ini mangkok, tahun depan ember. Dicatat Pak. Baik, kita tutup ya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah syukur kami, baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk para donatur yang telah mensupport acara ini Tuhan. Baik yang mensupport untuk door prize dan yang lain-lainnya. Baik konsumsi yang mengerjakannya dengan berjeri-lelah. Tuhan balas kebaikan mereka dengan berlipat kali ganda. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Ibadah selesai, sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all. Happy God bless you. Happy Happy Sunday. Sunday. Woo.